Man. Dalam contoh halaman 98, wala yaghurrannaka man madahaka. Man-nya ini menjadi fa'il untuk yaghurranna. Kaf di ujung yaghurranna menjadi maf'ul bih muqaddam. Jadi terjemahannya nanti, jangan sekali-kali kamu ditipu oleh orang yang memujimu. Siapa pelaku penipuan kalau begitu? Orang yang memujimu, dia fa'ilnya. Siapa objek yang tertipu? Anda. K-nya di situ. Jadi wala yaghurrannaka man madahaka. Jangan sekali-kali orang yang memujimu itu menipumu. Kalau dibalik, janganlah kamu tertipu oleh orang yang memujimu. Nah, begitu. Tentang sesuatu yang kamu mengetahui tidak seperti itu dari dirimu. Orang memuji, wah kamu pintar bahasa Inggris umpamanya. Orang memuji begitu. Padahal kita tahu bahwa kita nggak ngerti banyak tentang bahasa Inggris. Nah, berarti kan orang lain ini sebenarnya memuji, pujiannya itu punya potensi menipu dirimu. Jangan sampai kamu terkecoh oleh pujiannya. Sebab yang paling tahu tentang dirimu adalah dirimu sendiri. Bukan orang yang memujimu itu. Nah, itu maksudnya. La yaghurrannaka man madahaka bima ta'lamu ghairahu min nafsik. Jangan sekali-kali orang yang memujimu itu dapat menipu dirimu tentang sesuatu yang tidak demikian yang kamu ketahui tentang dirimu itu. Kamu tahu dirimu itu nggak ngerti banyak bahasa Inggris. Tiba-tiba orang lain memujimu bahwa kamu hebat bahasa Inggris. Hati-hati. Pujian ini, pujian tipuan ini, menipu. Orang yang mabok pujian, menganggap bahwa pujian orang itu adalah benar, sehingga kita akhirnya nggak mau lagi belajar banyak bahasa Inggris, menganggap diri kita sudah pintar, buktinya ada orang yang memuji. Padahal, kalau ingin jujur, kitalah yang paling ngerti tentang siapa diri kita sebenarnya. Ternyata kita tidak seperti yang dipuji itu. Pujian orang mah kita hebat bahasa Inggris. Padahal setahu kita ini nggak ngerti apa-apa bahasa Inggris gitu loh. Janganlah orang lain menipu dirimu dengan pujian sesuatu yang kamu sebenarnya lebih tahu tentang dirimu sendiri bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Nah, itu alasan kenapa yaghurranna difathahkan. Karena fa'ilnya man, tunggal. Suara Bu Endah tidak kedengaran. Oh, maaf Bapak, saya sering berbicara terhadap diri sendiri, Bapak. Maaf ya, Pak. Ya. Ekspresif. Bapak, mumpung sambil ngomong, berarti kalaupun dia menjadi karikan tunggal, kalau dia menjadi jamak, misalnya kalian gitu, berarti menjadi tagurunaka atau tagurunaki atau tagurunakum gitu, Pak. Enggak juga. Karena fiilnya ada di depan. Enggak. Kalau fiil
Kalau kata kerja dalam bahasa Arab itu mendahului fa'ilnya, maka tidak perlu kata kerja itu dijamakkan. Contoh, kita ambil yang tunggal dulu ya. Contoh lain ya. Yadkhulu al-waladu al-fasla. Contoh ya. Yadkhulu al-waladu al-fasla. Anak itu sedang masuk kelas. Fa'ilnya akan al-waladu. Tunggal. Nah, sekarang kita jamakkan. Al-auladu. Kata kerja di depan nggak berubah. Tetap seperti itu. Yadkhulul auladu al-fasla. Kapan berubah kata kerja? Kata kerja berubah kalau fa'ilnya mendahului. Sehingga menjadi mubtada. Al-waladu yadkhulu al-fasla. Al-waladu di depan. Yadkhulu masih karena tunggal. Jamakkan sekarang al-waladu. Al-auladu yadkhulunal fasla. Kata kerja sudah mulai dijamakkan. Karena al-auladu sebagai mubtada ini sudah jamak. Nah, jadi kalau seperti yang Ibu maksud tadi, itu nggak perlu berubah. Kata kerjanya tetap yagurronna. Seandainya man ini dipahami untuk arti jamak nggak berubah. Karena fa'ilnya ada di belakang. Sesuai urutannya. Kata kerja, fa'il, maf'ul. Gitu ya. Ada lagi? Apa, Pak? Syukur, Bapak. Afwan. Coba kita teruskan sedikit sebelum kita beralih ke yang lain ya. Halaman 99, perhatikan. Qala ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan, ahli hikmah di sini maksudnya para ulama. Para ulama sebahagian ulama mengatakan salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang merusak. Wa salasun munjiat. Dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Fa'ammal muhlikatu, adapun hal-hal yang mencelakakan, boleh juga, yang merusak, yang mencelakakan. Adapun hal-hal yang mencelakakan, yang pertama, fasyuhun muta'. Syuhun itu artinya bukhel. Pelit tapi berlebih. Itu artinya syuh. Bagaimana pelit berlebih? Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri juga nggak mau. Itu pelit namanya. Lapar, tahu lapar. Nggak mau dia keluar duit untuk makan. Buat dirinya sendiri padahal. Apalagi mengeluarkan uang untuk orang lain. Nah, manusia semacam ini namanya syahih. Orang yang pelit kuadrat. Tindakannya namanya syuhun. Syuhun itu kikir walau untuk diri sendiri. Jadi syuhun adalah kikir untuk diri sendiri dan orang lain. Kikir untuk diri sendiri dan orang lain.
Tapi kalau hanya untuk terhadap orang lain, itu namanya bukhl. Kata sifatnya bakhil. Ada orang minta sesuatu karena dinilai kita punya apa yang diminta itu. Dia membutuhkan. Kita pura-pura budek, nggak mau menolong dia. Kita bilang, nggak ada. Kita namanya manusia bakhil, pelit. Tapi kalau untuk diri sendiri juga begitu, kita namanya syahih. Termasuk syahih adalah menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Kita saja, kita juga enggak, orang lain juga enggak. Karena ulah kita yang melarangnya. Contoh, kita enggak mau bersedekah, kita pelit, kita bakhil. Sekarang ada orang lain nanya kita, Pak, umpamanya, atau Ibu, kalau saya mau bersedekah ke anak-anak yatim, di mana ya tempat anak-anak yatim di sini? Oh, nggak ada. Di sini nggak ada anak-anak yatim. Ada panti, tapi nggak usah. Pengurusnya nakal-nakal. Nanti malah nggak dikasihin sama anak yatim, loh, percuma. Udah mending bawa pulang aja. Ngapain sedekah? Kita saat itu karena menghalangi orang lain untuk berbuat baik, kita pun enggak, orang lain yang mau berbuat baik juga kita larang, kita namanya syahih. Itu. Nah, perhatikan fasyuhun muta', sikap pelit yang dipatuhi, yang diikuti. Bukannya dilawan gitu loh. Sikap itu harus dirubah. Karena ini mencelakakan. Yang kedua, hawan muttaba'. Hawan muttaba'un. Apa itu hawan muttaba'un? Hawa nafsu yang dituruti. Bukannya dikendalikan sehingga berubah menjadi nafsu. Tapi nafsunya dibiarkan liar sehingga berubah menjadi hawa nafsu. Nafsu itu bagus. Yang tidak bagus kalau nafsu tadi dibiarkan liar, tidak bisa dikendalikan, diperturutkan sebebas-bebasnya, sehingga berubah menjadi hawa nafsu. Kalau sebatas nafsu bagus, masih ada pengendalian. Jangan dihilangkan nafsu. Nafsu makan dibuang, dihilangkan. Mati kita. Nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan. Nggak ada, manusia akan punah. Tinggal dikendalikan. Salurkan nafsu itu melalui dunia pernikahan. Mahligai rumah tangga yang baik. Jangan dibiarkan liar. Nafsu makan jangan dibunuh. Jangan dihilangkan. Tapi kendalikan. Supaya tidak maruk, rakus, serakah. Sebab kalau diperturutkan begitu, berubah dia menjadi hawa nafsu. Itu. Jadi hawa nafsu yang diperturutkan itu membinasakan atau merusak. Mencelakakan. Yang ketiga, kan ada 3 tadi katanya ya. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dan i'jab itu kekaguman seseorang atas dirinya sendiri atau kepada dirinya sendiri. Orang yang mengagumi dirinya sendiri itu merusak dirinya. Kenapa? Karena itu adalah bunga-bunga dari takabur, kecongkakan.
Yang bagus itu mengagumi orang lain. Yang baik-baik untuk kita ikuti. Jangan kagum kepada diri sendiri, berbunga-bunga sendiri. Itu membinasakan kita dan merusak. Karena punya potensi untuk berubah menjadi sikap sombong, arogansi. Wa ammal munjiat, adapun hal-hal yang menyelamatkan, fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, adalah takut kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Kapan khasyah disebut khasyah? Kapan takut kepada Allah dinamakan khasyah? Takut kepada Allah dikatakan khasyah jika rasa takut itu dilandasi oleh ilmu tentang Allah. Makin banyak ilmu kita tentang Allah, siapa Allah, apa sifat-sifat Allah, kita kenal dengan baik melalui ilmu yang kita punya, maka makin muncul khasyatullahnya. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat begini, Allah berfirman, innama yakhsyallaha, pakai yakhsya ya, kata kerja. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya. Siapa para ulama di situ? Orang yang berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Ilmu tauhid. Ilmu kalam. Ilmu usuluddin. Makin kenal kita siapa Allah, makin muncul khasyah dalam diri kita. Makin tipis pengetahuan seseorang tentang siapa Allah, makin brengsek hidupnya, makin kurang ajar dalam perilaku kehidupannya. Karena dia tidak akan memiliki khasyah. Nggak ada rasa takut kepada Allah. Karena khasyah dimaksud selalu didasari oleh ilmu. Nah, yang menyelamatkan itu adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Di kedua keadaan ini ya, dalam keadaan rahasia tersembunyi maupun dalam keadaan terbuka terang-terangan. Sebab kalau hanya fil alaniyah saja, fis sirrinya enggak, cenderung munafik. Iyalah. Secara terbuka di masjid karena disaksikan orang, dia nampak khusyuk dalam sholatnya. Wah, enak sekali orang melihat menyaksikannya. Luar biasa si bapak itu. Sujudnya, rukuknya, ibu itu juga luar biasa, mantap, sempurna sudah. Karena dilihat orang. Giliran di rumah sendiri, di kamar sendiri, keluarga sedang tidak ada di rumah, sholatnya acak-acakan, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Ini namanya hanya fil alaniyah, dalam keadaan terbuka dia begitu, artinya dia tekun, tapi dalam sirri, dalam keadaan rahasia tertutup, karena nggak ada yang lihat anggapannya, dia cenderung tidak menampakkan khasyah. Padahal Allah maha melihat dimanapun dalam keadaan apapun, fis sirri maupun fil alaniyah, Allah maha melihat. Mestinya khasyatullah itu memang harus ada pada kita dalam dua keadaan ini sekaligus, baik fis sirri maupun fil alaniyah.
Kemudian termasuk tindakan atau hal yang menyelamatkan diri kita adalah wal qasdu fil ghina wal faqr. Tahu arti al-qasd? Al-qasdu itu hemat. Dalam keadaan kaya maupun dalam kefakiran, tetap hemat. Hemat tidak berarti pelit. Sederhana juga bukan berarti miskin. Di sini kata al-qasdu lawan dari at-tabdzir, boros. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil fir ridha dalam keadaan rela hati, lapang hati, maupun dalam keadaan marah, dalam keadaan hati yang panas. Dia tetap berlaku adil, pandai menempatkan. Dan kalau dia marah, segera minta maaf. Dan marah hanya sebatas objek yang dimarahi, tidak melibatkan yang lain. Kalau marah sama anak, istri jangan kena. Kalau marah kepada istri, anak jangan diikutkan, gitu loh. Adil itu namanya. Sumpek di kantor jangan dibawa ke rumah, gitu loh. Banyak persoalan di kantor, pekerjaan nggak tertangani dengan baik hari ini, pulang sore atau malam sampai di rumah cemberut. Semua orang rumah diomeli, dimarahi. Ini namanya nggak berlaku adil. Oke. Sampai poin ini pertanyaannya, coba tentukan mana yang menjadi adawatu syarat al-jazimah atau ghairul jazimah, dan mana, tentukan juga mana jumlatul syarat dan mana jumlatul jawabnya. Silahkan. Mulai dari qala ba'dul hukama. Adakah kalian menemukan adatu asyarti? Fa'ammal muhlikatu. Iya. Mana apa namanya? Jawab syaratnya mana? Jumlatul jawab. Mana jumlatul jawab? Tentukan. Fasyuhun ya. Oke. Fasyuhun muta' dan seterusnya. Wa huwa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi, diatofkan semua. Tapi pada intinya, kalau diambil intinya saja, yang menjadi adatu syarat ghairul jazimah adalah amma, sedangkan yang menjadi fi'lus syartinya atau jumlatus syartinya adalah al-muhlikat, sedangkan jumlatul jawabnya adalah fasyuhun muta'. Amma itu adalah adatu syartin ghairu jazimah. Tidak menjazamkan dia. Lalu kedudukan kata al-muhlikat apa? Mubtada. Khobarnya mana? Syuhun muta'. Syuhunnya itu adalah khobar dari al-muhlikat. Muta'nya itu menjadi na'at. Waw setelahnya itu wawul atfi.
hawan muttaba'un, hawannya itu ma'tuf kepada syuhun, muta', dia man'ut, muttaba'un menjadi naatnya. Bentar. Fa-nya itu disebut fa apa namanya? Fa ini namanya fa, boleh fa al-jawab, boleh juga dikatakan fa rabithah lil jawab. Rabithah lil jawab, pengikat. Setiap kali kita menggunakan amma, selalu ada rabithatun lil jawab dalam bentuk huruf fa. Fa amma al-yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Amma ba'du faya ibadallah. Setiap kali menggunakan amma selalu ada fa rabithatun lil jawab. Fa sebagai pengikat untuk jawab syarat. Istilahnya faun rabithatun lil jawab. Nah, maka kata setelah itu wa ammal munjiat, coba perhatikan. Fa khasyatullah, ada fa. Fa-nya itu fa rabithatun lil jawab. Ada juga yang menyebutnya fa al-fasihah. Fa al-fasihah itu apa? Fa yang memberikan penjelasan tentang rincian. Namanya fa al-fasihah. Fa yang memberikan rincian. Mengurai atau merinci. Kan sebelumnya ada 3 yang menyelamatkan katanya. Apa saja? Fa khasyatullah. Jadi fa-nya ini merinci, tapi dia sebenarnya adalah fa al-jawab. Oke. Kita cukupkan itu, lihat halaman 101. Lihat halaman 101. Namudzajun fil i'rab. Contoh i'rab. Laula syamsu ma adha'al qamaru. Apa arti adha'a? Silakan jawab. Apa makna dari adha'a? Menyinari ya. Menyinari. Adha'a menyinari. Jadi kalimat ini apa? Laula syamsu ma adha'al qamar.
kalau ya, kalau saja tidak ada matahari, Sinarlah bulan. Iya. Terus Matahari Maka hilang, tidak. terbitlah bulan, Bapak. oh bukan, Bukan ya, Pak? bukan Kan itu. tidak akan keluar cahaya bulan gitu. Keluar sih. Kalaulah tidak Kalau akan menerangi. Kalau tidak karena matahari, bulan, maka bulan pun tidak akan memberikan cahayanya. Sebab bulan itu menerima cahaya dari mana? matahari, Dari matahari kan? Sumbernya matahari. Nah, kalau tidak karena matahari, bulan tidak akan memberikan sinar. Laula syamsu ma adha'al qamar. Perhatikan ya Arabnya. Laula adalah harfum tina'in liwujud. Laula itu adalah huruf yang mencegah adanya jawab. Adanya makna pada jawab. Jawabnya kan ma'adha'al qamar. Ini jawabannya. Ini yang terhalang. Bulan tidak akan memberikan sinar kalau tidak karena adanya matahari. Maka dikatakan laulanya adalah harfu imtina'in wujud. Huruf yang mencegah makna yang ada pada jawab syarat. Nah, laula ini lebih tegas lagi disebutkan wahia adatu syartin ghairu jazimatin. Dia adalah huruf syarat yang tidak menjazamkan. Perhatikan selanjutnya, asyamsu kedudukannya mubtada. Mana khobarnya? Khobaruhu mahdzufun wujuban. Wahuma jumlatus syarat. Khobarnya mahdzuf. Kira-kira kalau dimunculkan khobar dari mubtada ini apa? Macam-macam ya. Bisa kata maujudatun. Laulas syamsu maujudatun, boleh. Bisa juga kainatun, yang juga artinya ada. Laulas syamsu kainatun, kalaulah tidak ada matahari, kainatun bisa, maujudatun boleh. Apalagi hasilatun. Ini kemungkinan takdir dari ini ya, konkret dari khobar mubtada yang mahdzuf tadi. Seandainya kita munculkan, maka boleh pilih. Bisa yang muncul adalah kata maujudatun. Kenapa maujudah? Karena syamsu muannas. Bisa juga kainatun, yang artinya sama juga, ada. Kainatun artinya ada. Atau hasilatun, yang artinya juga ada. Boleh juga mustaqirratun. Kalaulah matahari itu tidak ada, kalaulah tidak ada matahari, jadi 4 ini sama ini artinya. Mau mengatakan maujudatun boleh, kainatun boleh. Apalagi yang ketiga, hasilatun boleh, mustaqirratun boleh.
Ini sama dengan kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Ilaha itu kan tadinya mubtada, tapi di situ isim la. Khobarnya mana? Mahdzuf. Kalau diwujudkan, la ilaha maujudun. La ilaha maujudun boleh. La ilaha mustaqirrun boleh. La ilaha hasilun boleh. La ilaha kainun boleh. Ini juga sama. Khobaruhu mahdzuf wujuban. Nah, susunan asyamsu maujudatun, Anda itu yang dipilih ya. Pokoknya khobarnya yang mahdzuf. Nah, mubtada dan khobarnya yang mahdzuf ini adalah jumlah. Dan kita tahu dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini menjadi jumlatus syarat. Jumlatus syarti. Ma adha al-qamaru. Ma nafiyah. Atau ma harfu nafyin. Boleh. Mabniun ala sukun. La mahalla laha minal i'rab. Tidak punya kedudukan tersendiri dia dalam susunan ini. Hanya kata untuk menafikan saja. Adha'a fi'lun madin. Fi'il madhi dia. Mudhari'nya yudhi'u. Masdarnya idha'atan. Amarnya adhi. Adha'a yudhi'u adhi. Sinarilah, terangilah. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kenapa begitu? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena dia belum bertemu, belum terhubung dengan apa-apa di ujungnya. Al-qamar, fa'il dari adha'a. Kalau rafa'nya adalah dhammah zahirah tu. Terdiri dari fi'li wal syamas. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Kita masuk nih tinggal beberapa kali nih. 6 sampai 7. Gimana? Ini kalau saya ngambil contoh seperti ini gimana nih, kayak kalau nggak salah ini hadis qudsi apa ya? Laulaka lama khalaqul aflaq. Kenapa? Yaitu untuk apa sama seperti contoh laula syamsu. Irobnya gitu. Oh, sama. Sama persis itu. Jumlatul jawabnya ada maf'ul bihnya. Kana Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Umayyur Rashid akbar hakimin fi asri. Pemimpin kita
Umar ibnu Abdul Aziz, khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang lurus, beliau adalah akbar hakimin fi asrihi, penguasa paling hebat, paling besar, penguasa terbesar pada masanya. Yahkumus Syam wa Misr wal Iraq. Beliau memerintah negeri Syam atau Syria, wa Misr, Mesir, wal Iraq, dan Irak, wal Jaziratal Arabiyyata, dan Jazirah Arab, Pulau. wa Ifriqiyatas Syamaliyatal Gharbiyata, dan Syamalia, Afrika Afrika Barat. Apa yang kalian pahami Asy-Syamaliyah Al-Gharbiyah? Saya tanya dulu. Syamalia apa ya? Afrika Selatan ya? Jauh dong. Afrika Selatan. Barat daya ya. Barat Daya, Hmm. Gurbia. dalam mata angin Hmm. itu kan patokannya untuk bahasa Arab ini Hmm. Syamal dan Janub ya. Itu patokan itu. Hmm. Apa? Samal itu utara, Oh, Masya Allah. Janub itu selatan. Hmm. Berarti Sekarang kalau kita geser ke kanan, utara anggaplah di atas ya. Ibarat jam, Syamalnya itu ada pada angka 12. Janubnya ada pada angka 6. Hmm. Selatan utara selatan. Hmm. Oke. Nah, kalau bergeser ke arah kanan, ke angka 1 dan angka 2 kira-kira, Hmm. Arah Barat ya. disebut apa arah mata angin? Baradaya. Sementara pada angka 3 itu Syarqun. Pada angka 9 Selatan. ada Ghorbun. Bulan Barat. Bayangkan ada jam, saya ulang ya. Bayangkan ada jam, angka 12 posisi Syamalun utara, angka 6 posisi Janubun selatan, angka 3 di sebelah kanan posisi Syarqun timur, sedangkan angka 9 adalah posisi Gharbun atau barat. Nah, sekarang ketika jarum bergeser, ini arah mata angin loh maksud kita ya. Ketika jarum bergeser menuju angka 1 atau angka 2, istilah yang kita pakai apa? Baradaya. Patokannya selalu Syamal. Apa udara? Istilahnya adalah Syamalun Utara. Syarqiyun. Syarqi. Nah, itu ngerti, Bang. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya lo. Setelah utara apa? Selatan. Sebelum timur. Oh. Utara sebelum timur. Nggak ngerti, Bu, Pak. Apa istilahnya? Tenggara. Tenggara. Timur laut. Timur laut. Timur laut. Timur laut. Betul sekali. Itu timur laut. Utara timur laut. Sekarang timur, Syarqun di angka 3 ya. Dalam jam tadi di angka 3. Ketika jarum bergeser menuju angka 4 atau 5, sedangkan di angka 6 ada Janubun. Istilah yang kita munculkan dalam bahasa Arab adalah Janubun Syarqiyun.
Jadi janubnya duluan. Kalau tadi di atas syamal duluan. Sekarang janub duluan. Janubun syartiyun. Istilah Indonesianya apa? Pun selatan, Timur, Janub syarti. tenggara, timur laut. Tenggara ya Bapak? Tenggara. bukan bener kan? Tenggara, iya Tenggara. Maka Asia Tenggara bahasa Arabnya Asia Al-Janubiyah Asy-Syarqiyah. Atau kalau dibalik Janub Syarqi Asia. Jadi sampai poin ini patokan sekali lagi utara dan selatan. Kalau kita ingin mengatakan timur laut, sebut dulu utaranya, Syamal Syarqi. Kalau kita ingin menyebut tenggara, sebut dulu janubnya, Janub Syarqi. Oke. Kita lanjut. Jarum segera berputar. Jarum bergeser dari angka 6 menuju angka 7 atau angka 8. Bahasa Arabnya tetap janub di awal kita sebut. Kita bilang janubun gharbiyun. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Barat daya. Barat daya Bapak. Barat daya. Barat daya. Barat daya. Oke. Setelah barat daya kan barat. Barat. Iya. Selatan, barat daya, barat. Barat ini angka 9 dalam jam tadi ya. Pada angka 9. Sekarang 10, 11. jarum bergeser menuju angka 10 atau 11. angka 11. Awas, patokannya adalah 9. selalu utara dan selatan. Dalam bahasa Arab, ketika jarum pada posisi angka 10 atau angka 11 adalah syamalun gharbiyun. Sama Bahasa Indonesianya? Barat laut. Barat laut. Lihat buku. Kalau begitu, Ifritiyata Asy-Syamaliyatal Gharbiyah. Bahasa Arab, bahasa Somalia. Indonesianya apa? Samalia. Barat laut, Barat laut. barat laut, Afrika? Afrika bagian barat laut. Afrika bagian barat laut. Begitu cara kita menentukan arah mata angin dalam bahasa Arab. Ya. Pegang patokan tadi. Selalu syamal dan janub. sama Utara dan selatan itu jadi patokan. Bergeser ke arah angka 1 dan angka 2 pada jam tadi. Kita Syamal. namakan syamalun syarqiyun. Syatiun, Kemudian syarqun, timur, angka 3 itu. Jarum bergeser menuju angka 4 dan angka 5. Yang kita pegang kata janub duluan. 102, Karena angka 6 itu janub. Janubun syarqiyun. Jarum bergeser menuju angka 7 dan angka 8. Yang kita pegang tetap janub. Kita bilang janubun gharbiyun. Karena gharbun itu ada di angka 9. Jarum bergeser menuju angka 10 atau angka 11. Yang kita pegang syamal. Hah? Utara dulu. kirim. Kita bilang Apaan? syamalun Kenapa beda? gharbiyun. Hah? Jadi ada kalanya Nggak bisa, syamal Baida bukan menuju host. kanan, syamal syarqi. Ada Baida kalanya bukan host, nggak syamal bisa. menuju kiri, kita bilang syamal gharbi. Janub juga begitu. Ada kalanya janub bergeser ke arah Iya. kanan Emang kita. beda host. Janub dinamakan janub syarqi, itulah tenggara. Kadang-kadang Host ini bergeser dia. ke sebelah kiri kita. Namanya janub gharbi. Itulah barat daya. Kalau patokan ini yang dipegang, gampang mengingatnya. Kirim di situ ya di WA-nya. Kita hafal timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, bahasa Arab ada syamal, ada janub. Syamal syarqi. Ya, syamal syarqi. Lalu syarqun.
setelah itu janub syarqi, lalu janubun, janub gharbi, lalu gharbun, lalu syamal gharbi. Itulah barat laut. Kita lanjut. Ingat-ingat ya itu ya. Arah 8 arah mata angin. Selanjutnya wa Iran wa Khurasan. Iran dan Khurasan. Wasalat mamlakatuhu ila hududil Hind. Kerajaannya mencapai perbatasan India. India itu Al-Hind. Lamma stukhlifa, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, kharaja min malihi wa aqarihi, beliau meninggalkan hartanya, maksudnya keluar di sini artinya meninggalkan. Beliau meninggalkan hartanya dan harta tak bergerak, harta benda dan harta bergerak lainnya. Akor itu harta tak bergerak seperti kebun, tanah, rumah. Tapi kalau mal di sini umumnya adalah harta bergerak, uang, emasnya, peraknya, peralatan perabot rumahnya. Nah itu namanya amwal, mal. Tapi kalau akor dalam bahasa Arab artinya adalah harta tak bergerak. Maka warung atau toko itu akor juga, ya, karena dia termasuk harta tak bergerak. Dia keluar atau meninggalkan harta bendanya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Terus dikemanakan harta setelah beliau ditunjuk atau dipilih, diangkat, dilantik menjadi khalifah? Waraddahu ila ma'il muslimin. Beliau kembalikan, beliau mengembalikannya kepada harta kaum muslimin. Beliau sudah menganggap bahwa harta benda yang dimiliki itu menjadi milik umat, gitu loh. Wa wada'a huliyya zaujatihi fi baitil mal. Dan beliau menempatkan perhiasan atau menyerahkan, boleh juga. Wada'a itu banyak sih artinya. Wada'a bisa arti meletakkan, wada'a bisa arti menyerahkan, wada'a bisa artinya membuat atau menemukan. Wada'a bisa arti melahirkan. Langsung melahirkan. Iya, melahirkan itu wada'a juga. Inni wada'tuha untha wa inni sammaituha Maryam. Kan gitu ya. Inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkannya sebagai anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku menamainya atau berinya nama dengan nama Maryam. Digunakan wada'tu. Tapi untuk arti melahirkan. Wadhi'us soal, pembuat soal. Umpamanya soal ujian. Siapa yang membuat soal ujian Pak Anwar nanti umpamanya? Man wadhi'u su'ali Ustaz Anwar, Al-Ustaz Anwar. Gitu. Wadhi'. Jangan bilang soni. Man yasna' soal. Salah. Bahasanya salah. Bahasa yang paling tepat adalah man wadhi'u su'ali al-Ustaz Muhammad Anwar. Siapa yang akan membuat soal untuk atau milik Ustaz Muhammad Anwar? Wadhi'u su'al. Coba, artinya banyak sekali wada'a itu.
bisa membuat penemu wadih. Man wadhi'u ilmin nahwi? Siapa penemu ilmu nahwu? Wadhi'u ilmin nahwi wa Abul Aswad Ad-Du'ali. Man wadhi'ul kahruba? Boleh juga mukhtari' bisa. Tapi selain mukhtari bisa wadhi'. Biasanya dalam ilmu itu wadhi'. Tapi dalam teknologi mukhtari' yang artinya penemu. Balik sini lagi. Wa wada'a, dan menempatkan atau menyerahkan perhiasan istrinya, istri beliau, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz maksudnya, fi baitil mal, di baitul mal, di rumah zakat atau di rumah harta kaum muslimin. Wa balagha min az-zuhdi wa fadhafi fil haya, dan beliau mencapai atau sampai pada tingkat zuhud. Az-zuhud dan sazaf sama. Tingkat zuhud dalam kehidupan. Wat taqasyufi fil ma'isyah, dan bersempit-sempit dalam kehidupan. Taqasyuf itu artinya sempit dalam kehidupan, memilih atau mencapai sempit dalam kehidupan, mablaghon, pada tingkatan ya'jizu anhu az-zuhadu, yang lemah untuk dicapai oleh para pezuhud lainnya. Fadlan 'anil muluki wal umara, terlebih lagi, fadlan itu terlebih lagi, apalagi gitu, terutama 'anil muluki wal umara, terlebih lagi oleh para raja dan para amir atau gubernur. Nggak bisa menyaingi zuhud atau tingkat zuhudnya Umar bin Abdul Aziz. Karena supaya kita ada contoh nih bagaimana beliau zuhud. Karena yata'akhkhar fi ba'dil ahyan, pada sebahagian waktu, pada beberapa waktu, terkadang beliau terlambat anil khuruj ila salatil Jum'ah, terlambat untuk keluar menuju masjid untuk salat Jumat. Kenapa terlambat? Intidharan liqamisihi ayyajiffa, karena menunggu bajunya agar kering. Menunggu kering bajunya berarti kan baju salinannya terbatas sekali. Dia jemur, dia cuci pagi, dia jemur, telat ke masjid karena dia menunggu bajunya yang sedang dijemur itu supaya kering dulu. Wa kanat nafaqatuhu al-yawmiyatu la tazidu ala dirhamain. Nafkah hariannya tidak lebih dari 2 dirham. Wa kana yatawarra'u an taskhinil ma' ala matbakhil 'ammah. Beliau bersikap wara atau menahan diri dari memanaskan air di dapur umum. Beliau nggak mau. Itu kan milik umum katanya. Kalau kita malah sebaliknya ya. Ini kan milik umum, suka-suka dong. Gitu. Kalau beliau nggak mau, ini milik umum, dapurnya dapur umum. Saya nggak berhak di sini, kecuali kalau dapur saya pribadi. Sekedar manaskan air saja, beliau mencoba bersikap wara, menahan diri untuk memanaskan airnya di dapur yang menjadi milik umum. Kana yutfi'u syamma'ata allati zaituha min baitil mal. Beliau mematikan lampu di rumahnya yang
minyak lampunya itu min baitil mal, berasal dari harta kaum muslimin, baitul mal. Idza syaghalahu ahadun bisu'al an syakhsihi. Itu beliau lakukan, mematikan lampu apabila beliau disibukkan oleh seseorang untuk bertanya tentang pribadinya. Jadi begini maksudnya, kalau ada orang yang bertamu ke rumah beliau, tapi kepentingannya adalah urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan negara, maka lampu di rumahnya yang dibiayai oleh negara, beliau matikan. Beliau ganti dengan lampu milik sendiri. Sampai segitunya ya. Segitunya ya. Masya Allah. Itu gimana Luar guys biasa saudara orang sampean ini. itu? Iya kan? Zuhud banget. Faqala, Masya Allah. Masya Allah. kaifa anta ya amiral mu'minin wa kaifa iyaluka. Lalu orang yang bertamu tadi berkata kepada siapa? Kepada Umar bin Abdul Aziz, di rumah Umar bin Abdul Aziz. Kaifa anta, bagaimana kabarmu wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai khalifah? Wa kaifa iyaluka, dan bagaimana kabar keluargamu? Nah, ketika begitu pertanyaannya, atfa asyam'ata. Beliau mematikan lampu, wa talaba syam'atan yamlikuha, dan beliau mencari sebuah lampu yang dimiliki oleh beliau secara pribadi, bukan lampu negara. Au radda ala su'ali sadiqihi fi dhalam, atau beliau menjawab, radda ala di sini tidak artikan menjawab. Beliau menjawab pertanyaan rekannya itu, temannya yang bertanya tadi itu, dalam kegelapan. Mending dijawab dalam kegelapan daripada lampu menyala tapi minyaknya dari negara. Sementara pertanyaan atau orang yang datang itu bertanya tentang urusan pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan negara. Rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, bandingkan keadaan ini dengan pemimpin hari ini. Sama nggak? Bapak, Aduh. jauh sekali. Jadi dulu harus apa? Aduh, ini khalifah luar biasa. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Benar. Bapak ini kan beliau kan dulunya kaya sekali kan Bapak. Kemudian dia menjadi zuhud ya. Iya. Beliau zuhud Berubah 360 derajat ya. karena beliau ingin menampilkan ke hadapan umat bahwa memimpin itu bukan untuk mencari uang. Memimpin itu adalah untuk menjalankan amanat kehidupan. Dari situ aja bandingkan dengan keadaan hari ini. Orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, bahkan bila perlu rogoh liyazura ahlahu wa yuhayyihim. Pernah suatu kali beliau masuk ke rumah sendiri, ke rumah beliau, untuk mengunjungi, untuk melihat, maksudnya ya menjenguk, melihat, mengunjungi keluarganya dan menyampaikan salam langsung kepada mereka, yuhayyihim. Faro'a, lalu beliau melihat anna kulla bintin min banatihi wajahatuhu wa haddathaha. Beliau melihat setiap putrinya, masing-masing putrinya menyambut beliau dan beliau mengajaknya berbicara, mengajak putri-putrinya itu satu-satu diajak ngomong. Tada'u yadaha ala wajhiha.
sang putri meletakkan tangannya di atas wajahnya. Wa haddathat, dan sang putri berbicara, bercerita. Kemudian Fasa'ala 'anis sabab fi dzalika, lalu beliau sang khalifah bertanya kepada putrinya itu tentang sebab mengapa hal itu dilakukan. Kenapa wajahnya ditutupi dengan kedua telapak tangannya? Kenapa sambil ngomong tapi wajah ditutup dengan telapak tangannya? Wajah maksudnya mulutnya di situ ya. Kenapa ngomong tapi mulutnya ditutup atau wajahnya ditutup? Fa'tadarat ilaihi, maka sang putri meminta maaf kepada ayahnya, sang khalifah. Wa haddathathu annaha, dan sang putri berbicara kepada ayahnya yang sang khalifah, annaha, bahwa putrinya itu, bahwa dirinya, bahwa anaknya itu, ma wajadat fil baiti ma ta'kuluhu, tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya yang dapat dimakan, illa adasan wa basalan, selain adas dan bawang. Jadi mulutnya bau, takut ayahnya mencium bau tidak sedap dari mulut anaknya, maka putrinya itu menutup mulut sendiri dengan telapak tangannya, baru ngomong. Umpamanya, ayah dari mana aja, apa kabar ayah, lama sekali nggak datang, gitu loh. Insya Allah. Tutup mulutnya. Ayahnya heran, kamu kok ngomong begini nak? Nah, baru anaknya menjelaskan, minta maaf ayah, aku lakukan ini takut ayah mencium bau nggak sedap, Insya Allah bisa. karena Ananda, keluarga ayah di rumah itu nggak mendapatkan makanan apa-apa di dapur selain ya adas dan bawang itu tadi. Takut menimbulkan bau nggak sedap, ayah nggak suka, maka aku tutup mulut. Nah gitu loh. Fahiyya takhafu an tasila ilaihi raihatuha. Nah, ini yang alasan. Si putri itu takut bau tidak sedap dari mulutnya itu sampai kepada penciuman ayahnya. Fabaka al-khalifah, baka sang khalifah menangis mendengar apa yang disampaikan oleh putrinya itu. Waqala, Ya benar. dan berkata, ya banati, wahai putri-putriku, ma yanfa'kunna an ta'ashina al-alwan wa yamurra bi abikunna ila an-nar. Putri-putriku, tidak bermanfaat untuk kalian untuk hidup dengan segala warna-warni makanan, sementara hal itu dapat menyeret ayah kalian ke dalam neraka. Fasakatna, maka putri-putri itu diam. Waradina bi hadhil hayatiz zahidatil mutaqasyifah, dan mereka rela, radina bi hadhil hayatiz zahidat, dengan kehidupan zuhud al mutaqasyifah, yang sempit atau sulit seperti itu. Wa abuhunna, padahal ayah mereka
akbaru hakimin fi dzalika zaman, adalah penguasa terhebat, terbesar pada masa itu. Yatana'amu ummaluhu, para pegawainya hidup nikmat, maksudnya dapat menikmati, wa katsirun min ahli biladihi, dan kebanyakan warganya, warga negaranya, warga negerinya dapat menikmati bil at'imat alladzina, dengan makanan yang lezat, wal aqmishatil jamilatil ghaliyah, dan baju atau pakaian yang bagus, indah dan mahal, wal hayatir rakhiyah an-na'imah, dan kehidupan yang sejahtera dan menyenangkan. Walam yakun tawarru'uhu muqtasiran ala dhatihi, sikap wara' khalifah ini tidak terbatas pada dirinya sendiri, bal kanat siyasatan ammatan, tetapi mencakup juga politik yang sifatnya umum. Kana yaqulu min rijali daulatihi wa ummalihi, beliau minta kepada para pegawai, rijal daulati, para pejabat, maksudnya rijal daulah itu pejabat, meminta pada para pejabat negerinya, wa ummalihi, dan para pegawainya, yakunu mutawarri'in, agar mereka menjadi orang yang bersikap wara', asyihatan ala anfusihim, bersikap pelit atas diri sendiri, artinya membatasi keinginan, askhia alal muslimin, tapi berlaku ramah kepada orang-orang muslim. Ya'taqidu, beliau meyakini, anna dirham, bahwa uang itu damun, adalah darah, ibarat darah. Fala yajuzu ay yajriya, maka tidak boleh mengalir, fi ghairi uruqihim, di selain urat nadi mereka. Wala yara ay yadhi'a fil kamaliyat wasyakliyat, dan dia tidak melihat atau tidak ingin melihat uang itu yadhi'a, hilang sia-sia, fil kamaliyat, dalam kesempurnaan, wasyakliyat, dan aneka bentuk kesenangan atau makanan atau pakaian dan lain. Talaba ahadu ummalihi min al-khalifah qaratisa yaktubu alaihim fi masalih wilayatihi. Salah seorang pegawainya meminta atau memohon dari khalifah beberapa helai atau lembar kertas untuk dia tulis di atas atau di dalam kertas itu kebutuhan-kebutuhan, maslahat-maslahat wilayatihi, atau daerah kekuasaannya. Fa'ajaba, khalifah menjawab, idza ja'aka kitabi hadza, kalau tulisanku ini atau catatanku ini sampai kepadamu, fa'arif al-qalam wa jma' al-khatta, angkatlah pena
tipiskan maksudnya tulisan, wajma' al-khatta, dan persingkat tulisan, wajma' al-hawaij al-kathirah, dan himpun segala kebutuhan yang banyak itu fi sahifatil wahidah, cukup hanya dalam satu lembar kertas saja. Fa innahu la hajata lil muslimin, karena tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan atau keperluan bagi orang muslim fi fadli qaulin, untuk berpanjang-panjang melebihkan kata-kata, adarra bi baiti malihim, sementara perkataan yang panjang atau tulisan yang panjang itu mengancam atau membahayakan gudang harta kaum muslimin. Wassalam. Terakhir pada catatan ini, wa syaka ilaihi ahadul ummal, salah seorang pegawai beliau melaporkan ma asaba baital mal min naqsin wa khasarah, tentang kerugian baitul mal atau defisit anggaran dan kerugian yang dialami oleh baitul mal. Itu dilaporkan oleh salah seorang pegawainya kepada beliau. Li sababi isqatil jizyah 'anil ladzina kanu yuslimun, yang disebabkan oleh digugurkannya pajak upeti, maksudnya dari orang-orang yang dulu masuk Islam. Fa innahu la jizyata 'alal muslimin, karena tidak ada lagi jizyah, tidak ada lagi upeti atau pajak atas kaum muslimin, sehingga itu berakibat defisit anggaran sekaligus menipisnya keuangan negara, baitul mal. Apa jawab beliau ketika laporan itu disampaikan? Fa'ajaba innallaha jalla thana'u, khalifah menjawab, Allah yang maha mulia pujiannya, ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'iyan ilal Islam, sebagai penyeru menuju Islam, da'i menuju Islam, walam yab'athu jabiyan, dan Allah tidak pernah mengutus Muhammad itu sebagai penghimpun pajak, pengumpul pajak. Jadi keluhan dari pegawainya itu ditolak dengan tegas oleh khalifah dengan mengatakan hal ini, bahwa Rasulullah itu kan diutus sebagai dai, bukan untuk menarik pajak dari warga. Maka nggak usah dipersoal digugurkannya pajak atau digugurkannya upeti dari orang-orang yang ada di lingkungan kaum muslimin, walaupun itu berakibat menipisnya anggaran negara. Ya, begitulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi warganya berleha-leha. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan pemimpinnya begitu. Masih halaman yang sama, Apa 105, itu? tapi lihat bagian bawah. Al-amthilah, ada beberapa contoh. Wada'a Umar huliya zawjati fi baitil mal. Umar bin Abdul Aziz menyerahkan perhiasan istrinya di Baitul Mal atau gudang atau perbendaharaan harta kaum muslimin. Ya isal ummalu mimma asaba Baitul Mal. Para petugas berputus asa terhadap atau tentang apa yang menimpa Baitul Mal atau gudang perbendaharaan harta kaum muslimin. Unzur ilal mithaalain sabiqain tar. Lihatlah kedua contoh tadi, Anda akan lihat annal fi'l alladhi tahtahu khattun, bahwa fi'il yang bergaris bawah yaitu wada'a dan ya'isa dalam dua contoh tadi, kanat fa'uhu harfa illah, huruf fa-nya atau fa fi'ilnya itu adalah huruf illah, yaitu huruf waw pada wada'a
dan huruf ya pada ya isa. Wa huwa al-waw wal ya wa yusamma hadzal fi'l. Kata kerja semacam ini yang pangkalnya adalah huruf waw atau huruf ya dinamakan al-mithalat tsulatsiyah. Dinamakan fi'il misal sulasi karena 3 huruf. Ya. Kalau gitu kita bisa simpulkan apa itu fi'il misal? Fi'il misal itu adalah kata kerja yang huruf pertamanya atau fa fi'ilnya berupa huruf illat, baik itu huruf illat berupa waw maupun huruf illat berupa huruf Ya. ya. Saya ingin tanya sebelum kita lanjutkan, halaman 106 itu, lihat ya, bagian atas sekali, halaman yang sama, 106. Unzur ilal mithalaini sabiqain, taro. Taro itu tulisannya pakai alif apa enggak? Mana taruh? Jawab. Mana taruh? Maksud saya ada alif bengkoknya enggak? Nggak ada. Oh, Nggak ada, Ada. Ustaz. Harusnya ada ya Bapak. Iya. Kok di situ enggak ada? Ada yang bisa menjelaskan? Dibuang harusnya. Kenapa dibuang? Musana ya Pak. Hah? Kenapa? Ih, Ustaz kan teliti banget. In misalnya ini sebentar. Coba bantu saya, tolong saya. Tolong Kasih gimana, penjelasan Ustaz? kenapa ini kok dihilangkan. Ada jawab Pak, jadi dia jazam jawab. ya Pak. Iya. Nah, itu jawabannya. Ya kan? Karena ini merupakan jawab. Jawab dari unsur. Betul ya. Kemarin kita sudah jelaskan, kalau ada kata kerja mudhari semacam ini, menjadi jawab syarat yang didahului oleh kata kerja perintah, al-amr, atau an-nahi, pokoknya tolab lah ya, at-talab, maka kata kerja mudhari ini dijazamkan. Di antara tanda jazam itu adalah dengan membuang huruf illat jika kata kerja itu memang kata kerja mu'tallul akhir atau yang huruf akhirnya huruf illat. Seperti taro yang semula ada huruf illat di akhir. Ketika dijazamkan tandanya bukan sukun tapi hadzfu harfin illah. Itu yang menjadi alasan kenapa taro ini alif bengkoknya, huruf illatnya di ujung itu dihilangkan. Alif bengkok dulu. Jadi memang disengaja, Oh. bukan kelupaan, bukan. Bukan juga salah tulis, bukan. Tapi karena dia jazam bit talabi. Dijazamkan karena adanya fi'il amr sebelumnya, yaitu unzur. Lihatlah, gitu kan? Kedua contoh terdahulu, taro, Anda akan lihat. Nah, Anda dapat lihat, boleh juga. Maksudnya, jika Anda lihat, jika Anda cermati kedua contoh tadi, maka Anda akan lihat. Jadi jawab dia memang. Jawab syarti dia. Unzur, ini konkretnya kalimat. Unzur ilal mithalaini sabiqaini. In tanzur. In Nggak usah tanzur. teh. Taro. Jika kamu mencermatinya dengan baik, kamu akan lihat annal fi'al alladhi tahtahu khattun, bahwa kata kerja yang bergaris bawah kanat ba'u harfa illah. Huruf fa-nya adalah huruf illat, yaitu waw dan ya. Wa yusamma hadzal fi'lu wa yusamma hadza al-fi'lu al-mithal ats-tsulatsiyah. Fi'il ini dinamakan fi'il mithal tsulats. Summa anzur ila tasrif al-fi'l al-mithal ats-tsulati fil jumal al-atiyah. Kemudian
Perhatikan maksudnya, cermati tasrif kata kerja misal sulati dalam susunan yang berikut. Perhatikan, ada kolom al-jumal, ada kolom al-fi'l, ada kolom asy-syarah. Kita lihat dulu kolom jumlah. Wada'a Umaru al-huliyya. Umar menyerahkan perhiasan. Itu. Yang menjadi kata kerja adalah wada'a. Penjelasannya, wada'a itu fi'lun madin awwaluhu al-waw. Yang huruf awalnya huruf waw. Perhatikan kalimat di bawahnya lagi. Kana Umaru, perhatikan al-jumal ya. Kana Umaru yada'u al-huliyya. Umar dulu menempatkan atau menyerahkan perhiasan itu. Kata kerja adalah yada'u. Kata kerja ini, kata kerja mudhari', fi'lun mudhari'un huzifa minhu al-harful awwal. Huruf awal waw tadi itu pada mudhari'nya dihilangkan. Sehingga dalam tasrifnya wada'a yada'u. Jangan katakan wada'a yawda'u. Waw harus dihadzaf. Perhatikan contoh ketiga, al-jumal ats-tsalits, al-jumlah ats-tsalitsah. Dha' al-mala fis sunduq. Letakkan harta itu di dalam kotak atau lemari. Kata dha' adalah kata kerja amr. Fi'lu amrin hudzifa minhu al-harful awwal. Yang juga kata kerja perintah ini dihadzaf atau dihilangkan huruf pertamanya itu waw. Sampai di sini kita bisa simpulkan al-mithalul wawi atau huruf atau kata kerja yang huruf awalnya waw pada madhinya waw tetap dipertahankan, pada mudhari' dan amalnya huruf waw dihilangkan. Kita lihat contoh berikutnya. Ya isal ummal min naqsin wa khasarah. Para pekerja, para pegawai berputus asa dari defisit dan kerugian. Disebabkan oleh defisit dan kerugian. Minnya itu disebabkan. Kata kerjanya ya isa, putus asa artinya. Fi'il madhi awal huruf ya. Fi'il madhi yang huruf awalnya adalah huruf ya. Perhatikan mudhari' berikutnya. La ya'asu Umaru min rahmatillah. Umar tidak berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya Isa yang madhi tadi ketika dimudhari'kan menjadi ya asu. Fi'il mudhari' la yuhdzaf fihi awal hurufi. Dia adalah kata kerja mudhari' yang huruf awalnya tidak dihilangkan. Buktinya ya asu, ya-nya masih bertahan. Ya Isa huruf pertamanya ya pada madhi. Ya asu, ya-nya tidak dihilangkan. Maka double, ya yang pertama tanda mudhari', ya yang kedua adalah huruf aslinya. Lihat contoh ketiga. Tawaqqa Umar alla yadhi'a malul muslimin. Umar berharap harta kaum muslimin tidak hilang, tidak lenyap. Tawaqqa yang artinya menanti penuh harapan adalah fi'il madhi wa huwa mazid min ats-tsulats. Fi'il madhi tapi dia sudah mazid, sudah ada tambahan huruf. Asalnya waqa'a, sekarang menjadi tawaqqa'a, wazan tafa'ala dengan tambahan ta dan tasydid. Perhatikan fi'il mudhari'nya. Ya tawaqqa Umar ay yatawarra'a al-ummal. Umar menunggu penuh harap agar para pegawai itu juga bersikap wara. Kata kerjanya adalah ya tawaqqa'u. Tawaqqa'a di atasnya itu fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un mazid min ats-tsulati. Ini juga fi'il mudhari' mazid sulati. Wa lam yuhdaf minhu fa'ul fi'li. Tapi fa fi'ilnya itu tidak dihilangkan. Masih ada waw pada tawaqqa'a ada, waw pada tawaqqa'u juga ada. Kenapa begitu? Karena dia mazid. Kesimpulannya halaman 107. Lahid ma yani. Perhatikan hal yang berikut. Al-fi'lul mithal maka asba'uhu harfa illah. Kata kerja mithal itu adalah kata kerja yang fi'ilnya berupa huruf illat, baik waw maupun al-ya. Yang kedua, tuhdaful
waw fi mudhari'ihi wa amrihi wa la tuhdhafu min ya. Huruf waw untuk misal wawi dihilangkan dari mudhari'nya dan dari amarnya. Tapi misal ya'i yang huruf awalnya ya tidak dihilangkan, baik itu pada madhi maupun mudhari' maupun amarnya, sama. Yang terakhir kesimpulannya, la tuhdhafu fa'ul fi'li fil fi'lil mazid. Fa' fi'il untuk kata kerja misal, untuk kata kerja mazid yang misal itu tidak dihilangkan fa' fi'ilnya, masih bertahan waw maupun ya-nya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita simpulkan sementara sampai pada poin ini. Kita memasuki wilayah tasrif sampai poin ini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Saya kira itu pertemuan kita pagi ini. Kita batasi dulu karena setelah ini saya juga